Kristus mengatakan warga kerajaan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Demikian juga dalam nurturing, kita bisa belajar daripada bangsa Yahudi karena mereka mengikuti Tanakh. Dalam hal ini adalah kitab Amsal 22. Bagaimana cara mereka mendidik anak? Mereka mengatakan dan mengajarkan nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dan dikasih orang ini terjemahnya begini, and loving favor, graciousness. Jadi yang diajarkan itu bukan cuma sekedar etika, tetapi bagaimana favorable dan juga mengasihi grace keluar daripada mulutnya. Dan kita lihat ayat ke-11 berbunyi begini. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi apa? Sahabat raja. Banyak orang ingin berkenalan dengan orang-orang hebat. Tapi mereka memakai cara-cara yang aneh. Padahal modalnya cuma ini. Nama baik. Nama baik itu apa? Karakter, kesucian hati. Dan yang manis bicaranya, yang bicaranya gracious. Dulu saya kira dikasihi orang memang lebih baik dari emas dan perak. Tapi mengasihi itu lebih baik lagi. Karena itu kita ajarkan pada anak-anak kita apa? Nilai, value. Kita punya nilai yaitu light, love, integrity, itu berbicara tentang grace dan juga berbicara soal nama baik ya. Kemudian grace, humility and truth. Orang yang rendah hati, orang yang pandai bergaul akan banyak temannya. Ajarkan pada anak-anak kita bahwa kekayaan sebenarnya bukan deposito emas perak, kepemilikan, tetapi berapa banyak sahabatmu. Bahkan firman Allah mengatakan jadi sahabatnya raja-raja. Mau jadi orang hebat anak-anakmu? Ada teman saya mengeluarkan biaya banyak sekalipun dia cuma seorang profesional. Anak-anaknya diajarkan golf. Dia berkata kalau orang bisa main golf, dia akan berkenalan dengan orang-orang hebat. That's not necessary. Firman Allah berkata tentang hati dan dengan mulut. Sebab mulut ini loudspeaker daripada hati kita. Ya, orang yang mencintai kesucian hati. He that love pureness of heart. And for the grace of his lips, the king shall be his friend. Firman Allah mengatakan biarlah selalu dimasinkan perkataanmu. Bukan berarti kita kasih ajinomoto atau sebab saudaraku ada orang perkataannya hambar. Tapi saya belajar dari ibu saya. Ibu saya itu penuh dengan grace. Dan saya diajarkan untuk berkata yang baik, bersikap yang baik. Dan itu modal luar biasa dalam hidup saya. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan pun, kekayaan saya adalah teman-teman yang luar biasa banyak dari segala kalangan saudaraku ya. Nah, orang berkata Arifin iku sugih konco katanya, banyak temannya. Ini modalnya. A good name itu karakter. Sebab kita tahu charisma can bring you to the top, but only character can put you there. Karena itu warga kerajaan, apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita? Yaitu tentang karakter. Itu lebih baik daripada kekayaan. Tidak perlu modal ternyata kalau kita punya nama yang baik. Tidak perlu modal. Ketika saya memulai usaha saya, dan saya dulu bekerja di sebuah project real estate. Maka ketika saya mulai bekerja sendiri, saya tidak perlu modal. Mereka sudah dengar bahwa saya tidak bisa disogok. Dan itu modal luar biasa. Ya, modal yang luar biasa. Dan bahkan saya tidak peduli bahwa leveransinya itu masih family boss, saya tidak peduli saudara ya. Karena diajarkan oleh orang tua saya tentang integritas dan honesty. Honesty adalah saudara satu nilai utama saudaraku. Berdusta adalah dosa. Karena itu ajarkan anak-anak kita tentang dua hal ini saja. Yaitu bersikap dengan baik. Bagaimana perkataannya menghasilkan yaitu kasih karunia yang mendengarnya diberkati. God bless you warga kerajaan. Amin. Puji Tuhan, jumpa lagi baik yang onsite maupun online. Senang. Saya juga tersenyum, tapi senyumnya tidak kelihatan saudara. Ini tersenyum ini lebar. Cuman karena ada ininya ya, ada masker. Oke, sebelumnya kongsi ya saudara,
kongsi Fatsoy untuk saudara yang merayakannya, dan kita baru saja masuk Imlek, tapi hidup kita tidak ditentukan oleh tahun, bukan, tapi ditentukan oleh anugerah Tuhan. Juga hari ini kita Valentine Day, ya, Happy Valentine untuk semua yang onsite dan online. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan karena tema kita masih tetap di season of spring ini, kita masuk health, ya. Cuman judulnya memang ini growing faith, mestinya bulan depan grow, ya. Tapi Tuhan taruh untuk kita melangkah ke sana, dan nanti saya percaya Tuhan akan tambah-tambahkan terus dengan hikmat-Nya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang kesehatan iman, ya, tentang iman yang sehat. Ingat saudara, mesti tetap berpegang kepada dan berserah kepada Kristus, yaitu iman itu, ya, luar biasa. Terus berdiri terus atas firman-Nya. Terus iman harus disertai perbuatan. Ya, begitu ya minggu lalu. Makasih Bapak Gembala. Dan kita akan lanjutkan, iman yang sehat itu harus bertumbuh, harus bertumbuh. Dia tidak bisa statis, ya. Kita akan belajar sedikit dari mana iman itu asalnya sih. Sumber iman itu jelas, Efesus 6:23, yuk kita baca, ya, terjemahan baru. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai sekalian saudara. Iman itu berasal dari Allah sendiri modalnya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kalau tidak datang dari Roh Kudus, dari Allah sendiri. Dan itu benih, ingat ya, itu seed of faith. Jadi itu benih iman, itu datang dari Tuhan. Dan tentu saja itu akan menjadi benih yang Tuhan inginkan dia tumbuh, begitu. Dia akan terus berjalan. Dia jadi vegetasi rohani yang dinamis. Iman tidak berhenti. Dia growing harusnya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman tadi, iman benih itu modal yang diberi oleh Allah, akan memimpin kepada iman berikutnya. Begitu. Seperti ada tertulis nantinya, kita orang yang dibenarkan ini akan hidup oleh iman. Ayo kita belajar soal iman. Iman itu benih. Makanya di dalam teologi predestinasi, tidak semua orang akan menjadi anak Tuhan. Saya merasa di Indonesia misalnya, tentu lebih dari jumlah ini bukan yang mendengar Kristus. Di kota Malang aja ya. Malang ini sekitar kita cuma 20.000 atau berapa kemarin Pak ya. Di BMGK kemarin ya. Penduduk Malang sekian ratus ribu. Tapi yang mendengar Injil sebenarnya lebih dari itu. Why? Karena tidak semua orang dapat anugerah iman. Untuk bisa mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Maka bersyukurlah saudara, kalau kita warga kerajaan yang hadir di sini, diberi anugerah iman. Dan yang onsite di rumah katakan amin juga. Karena saudara-saudara diberikan anugerah, itu modal. Dan itu Tuhan gambarkan sebagai vegetasi rohani, tanaman rohani. Yang dinamis, tidak bisa tetap. Iman yang membawa kita kepada Kristus, tidak boleh berhenti di situ. Tapi dia harus tumbuh. Potensi pertumbuhannya luar biasa. Makanya Tuhan berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya. Yang red line, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Semula itu, seed of faith itu seperti biji sawi, kecil saja. Ya, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada mustahil bagimu. Tapi dia punya potensi. Dari sebiji sesawi, sesawi jangan dibayangkan itu mustard ya, kalau di tanaman di Israel yang dimaksud duk sawi
sayuran di sini yang kecil-kecil itu sawinya tinggi. Yang bisa untuk sarang burung bahkan, tempat burung-burung bertengger. Asalnya dari mana? Dari seeds, dari biji yang kecil. Maka potensi tumbuhnya iman itu sebetulnya luar biasa. Dari modal yang awal, dari iman kepada iman. Nah, cuman memang justru disinilah ada tantangan. Apa itu? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia atau Tuhan Yesus itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman yang dinamis itu yang harusnya tumbuh terus, Tuhan punya kekhawatiran. Apakah orang-orang yang sudah terima modal iman untuk percaya kepada Yesus, ini akan memberikan kondisi yang optimal supaya imannya tumbuh di dalam dia? Tuhan khawatir ada sebuah tantangan. Kenapa Tuhan khawatir? Sebab ada konsekuensi. Tanpa iman, tak mungkin orang akan berkenan kepada Allah. Iman yang mana? Iman yang modal dulu itu kalau kemudian tidak terpelihara, lama-lama dia itu mati, tidak tumbuh atau tetap saja. Dan makanya Tuhan Yesus itu mengatakan, bisakah iman mati? Ya, nyatanya Tuhan Yesus berkata, khawatir kalau anak Allah itu nanti tiba di bumi, masih adakah iman di bumi? Beliau mempertanyakan itu. Berarti ada kemungkinan iman itu nanti bisa tidak eksis lagi pada saat Tuhan Yesus datang. Nah, oleh karena itu, kita akan punya konsekuensi. Jika iman itu nanti sudah tidak ada pada saat Yesus datang, kita tidak lagi bisa berkenan di hadapan Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Ya, jadi begini gambarannya. Iman itu benih dari Tuhan sebagai vegetasi rohani, dia harus tumbuh. Ya kan? Harus tumbuh dari iman ke iman. Ada tantangan untuk dipertahankan atau tetap growing sampai Tuhan Yesus datang. Mengapa? Karena ada konsekuensinya. Iman yang sudah diberi sebagai modal itu harus terus tumbuh. Nah, oleh karena itu kita akan belajar sebentar waktu 20 menit ke depan ini. Apa sih, bagaimana iman itu nanti atau kondisi apa yang perlu kita siapkan. Sekarang ini monstera lagi naik daun, yang disebut tanaman hias janda bolong itu jutaan, saudara, seharga mobil dan lain-lain lah, macam-macam. Tapi banyak orang beli terus tidak bisa ngerawat, beli terus mati. Karena apa? Tidak ada kondisi yang cukup untuk hidup. Nah, iman pun demikian. Bagaimana? Yuk kita surveinya, kita jalan terus. Yang pertama, prasyarat utama supaya iman itu bisa bertumbuh, tidak ada lain. Jadi iman itu timbul, ini minggu lalu di dalam Healthy Faith juga disebut, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Ini bahan utama supaya iman kita tumbuh. Saya tambahkan lagi, bukan saja dari perenungan pribadi, tapi juga ini kata jemaat Filipi. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat, kata Paulus. Dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk apa? Untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dari dua ayat ini jelas. Environment yang dibutuhkan untuk iman bisa growing itu adalah firman Tuhan. Ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus
berita Injil. Di sini ada titik kritis warga kerajaan. Hati-hati, hari ini banyak pseudo Injil-Injil yang seolah Injil. Yesus tidak ditampilkan penuh di situ. Begitu. Tidak cukup waktu untuk membahas itu, tapi sejak abad pertama penyelewengan-penyelewengan terjadi. Ingat, warga kerajaan, sefasih apapun pembicara di mimbar ini, jika yang diberitakan bukan firman Tuhan, itu tidak akan menumbuhkan iman. Filosofi tidak menumbuhkan iman. Teori-teori motivasi tidak menumbuhkan iman. Hari ini yang gencar minggu lalu disinggung oleh Bapak Gembala, positivisme. Sering saya dengar di televisi, I am possible, begitu. Itu melegakan telinga. Ingat loh, yang menumbuhkan iman bukan positive thinking, tapi firman Tuhan. Hanya firman. Ada banyak pembicara hebat di mimbar-mimbar gereja. Tapi kita mesti tahu, kalau akarnya bukan firman, itu hanya mengenyangkan jiwa. Tidak pernah menghidupkan roh dan iman kita. Itu menyenangkan memang. Apalagi dengan gaya bicara yang masa kini. Dengan penguasaan bahasa yang bagus. Dengan intonasi yang bagus. Didukung teatrikalnya yang luar biasa. Kita terbawa dengan suasana itu sebagai pembicara. Wow, hati-hati. Maka kita harus diasah nanti dengan roh yang peka. Apakah ini berita Injil atau sekedar motivasi yang disampaikan oleh seorang pembicara. Kami punya tugas yang berat. Kami berusaha untuk tidak memotivasi warga kerajaan, tapi menawarkan firman ini hidup. Oleh karena itu, kami selalu rindu baca firman itu. Nikmati dari sumbernya. Berkatalah seperti Yeremia, kalau aku menjumpai firman-Mu. Itu rasanya luar biasa, saudara. Jangan puas hanya dengar dari kata orang, kata Ayub. Tapi kita mesti gali sendiri. Maka itu yang akan menumbuhkan iman kita. Nutrisinya dari sana. Apalagi hari ini, saya tadi bicara dengan Bapak Gembala, gereja-gereja bukan hanya gereja kita, di seluruh dunia masuk yang namanya era hibrid. Church hibrid, gereja hibrid, mobil itu hibrid sekarang, ada bensin, ada listrik. Gereja pun sekarang hibrid, hybrid, ada onsite, ada online, ada streaming. Di samping ini berkat di kala pandemi sebagai upaya manusia untuk tetap kita bisa beribadah. Tapi ada bahaya mengancam. Mengapa? Orang akan bisa klik sesuka-sukanya. Ketertanaman terhadap lembaga yang namanya gereja jadi longgar. Tim penggembalaan dengan jemaat jadi berjarak karena kita tidak pernah ketemu. Penggembalaan hanya lewat media sosial. Di sisi jemaat butuh praktis, lama-lama nyaman. Oh, aku di rumah, di tempat tidur pun aku bisa menjelajah asal punya kuota. Dan mulai dipilih-pilihlah. Hati-hati saya peringatkan sebagai penatua dan hamba Tuhan di tempat ini. Pilihlah yang benar-benar firman. Dan satu-satunya yang bisa mempertanggungjawabkan adalah di mana saudara tertanam. Disitulah kita akan terima nutrisi rohani yang baik. Saya tidak melarang saudara untuk klik yang lain. Tapi hati-hati, Anda harus punya kecakapan rohani yang cukup. Pada akhir zaman, orang akan lebih suka mendengar berita-berita yang menyukakan telinganya. Yang cocok. Yang pembicaranya yang mungkin famous. Oke, pembicara famous tidak selalu buruk. Tapi isinya lah yang penting. Apakah itu firman atau bukan. Hati-hati ini. Maka engkau harus ambil keyakinan. Aku mau tertanam di rumah Tuhan. Dan dari situ kita akan tumbuh. Nanti tumbuhnya itu seperti apa. Makanya kenapa ketertanaman itu penting. Di era pandemi dan hybrid semacam ini.
Hati-hati dengan pengajaran, itu aja intinya. Maka gali sendiri untuk supaya tumbuh. Kalau engkau hanya puter cari alternatif, saya meragukan kita bisa bertumbuh dengan sehat. Itulah sebabnya, ayo kita sungguh-sungguh. Jangan sampai iman kita tidak bertumbuh. Ingat semua teori, filsafat, apalagi teori komunikasi yang baik sekarang ini, itu lebih banyak bisa mempengaruhi audiens. Dan itu sayang. Itu seperti, berkata-kata seperti junk food. Saudara ngerti junk food? Junk food itu enak, ngepop, semua dinikmati mulai anak-anak sampai orang dewasa. Penyajiannya singkat, kenyang, tapi kolesterol. Saudara. Enak. Ya, seandainya anak kita sekarang jadi gede-gede, gendut-gendut. Sorry, big but not strong. Zaman dulu anak itu kiyeng-kiyeng. Kiyeng itu apa ya? Maaf ya, ini wong Malang ya apa ya? Keras badannya itu, aduh. Karena ya sudah, ya semua itu dimasukkan. Sudah tidak ada junk food zaman dulu. Saya kecil itu sudah tidak pakai bubur bayi, pakai gedang. Pakai pisang. Ya, mbak mengenal junk food, tapi hari-hari ini di dunia rohani pun junk food beredar di mana-mana. Apalagi di aplikasi-aplikasi yang biasa joget-joget itu banyak khotbah-khotbah singkat. Banyak khotbah singkat di situ. Tapi kita mesti ngerti, ini junk food atau makanan-makanan yang membuat iman saya tumbuh. Katakan amin. Oke ya, lanjut. Yang kedua, iman akan tumbuh dalam pengalaman bersama Tuhan. Makanya Musa, kalau engkau tidak jalan sama kami, kami lebih baik. Tidak usah melanjutkan perjalanan ini. Brother William Kauntu menyanyikan ini dengan bagus. Kalau kau tidak berjalan bersamaku Tuhan, lebih baik aku sudah tidak perlu lagi melanjutkan perjalanan ini. Bayangkan 40 tahun tanpa Tuhan. Perjalanan bersama Tuhan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling. Dari mana? Dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan. Tak ada lain. Tuhan tidak jual motivasi, tapi jual Injil kerajaan Allah. Dan yang luar biasa, ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Pertumbuhan itu hanya didapat dengan pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Fakta membuktikan, walaupun murid-murid jatuh bangun, tapi pengalaman bersama Tuhan menghasilkan finishing well. Satu tok yang gagal, tapi lainnya finishing well. Para rasul itu bahkan mau menyerahkan nyawanya. Kalau saudara belajar satu-satu kematian rasul-rasul Kristus, wow, itu betul-betul iman yang gagah. Iman yang pada on the top perform. Dan mereka semua tidak ada yang mundur langkah sekalipun sampai akhir. Ada yang disalib terbalik, ada yang dilempar dari balkon, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang ditarik dengan kuda kanan kiri sampai badannya terbelah. Semua itu dengan berani dan gagah dilakukan. Why? Mereka tumbuh bersama, iman mereka berjalan bersama Allah. Pengalaman bersama Tuhan itu ada yang indah dong. Contoh ini, ketika ada mujizat. Perhatikan di sini ya. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya. Sekali lagi, murid-murid terlibat kepada murid-muridnya supaya dibagikannya kepada mereka. Saya percaya ini adalah pengalaman indah bersama Tuhan. Mereka menyaksikan mujizat luar biasa. Jujur, hari itu iman mereka bertambah. Karena setelah ayat itu ada confession, ada pengakuan dari Petrus. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapa aku ini? Jawab Petrus hari itu, Mesias dari Allah. Akibat kenapa ini? Karena baru saja melihat mujizat. Saya tidak mengungkiri mujizat yang datang dari Allah itu bisa membangkitkan iman. Hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, spektakuler. Itu bisa. Walaupun tidak semua akhirnya mengalami itu. Tetapi begini, pengalaman indah itu juga menumbuhkan iman kita jalan dengan Tuhan. Daud pernah ngomong,
dalam pentabisan bait Allah ketika melihat persembahan begitu banyak. Akhirnya anaknya yang harus membangun, tapi ada kalimat terlontar, siapa aku ini Tuhan? Dan keluargaku, sampai engkau memperhatikan aku sedemikian rupa. Luar biasa, kau siapkan anak-anakku, kau siapkan bahan-bahan untuk pendirian rumahmu. Daud ngalami pengalaman indah dengan Tuhan. Dan di situ terangkat jiwanya. Yang menjadi anak Tuhan sudah lama, ingat pujian, hitung berkat-Mu satu-satu. Ingat ya zaman dulu, kita diminta ngitung berkat kita satu-satu. Supaya kita ingat kasih Tuhan, cinta Tuhan, itu menumbuhkan iman. Tapi juga ingat, ketika Tuhan membawa dalam pengalaman-pengalaman trouble time, itu pun cara Tuhan menumbuhkan iman kita. Katakan amin. Ya pun bangun menghardik, kadang-kadang diajak bikin roti yang banyak, yuk. Tapi hari ini diajak surfing di atas badai. Ya pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan ingin membongkar ini. Ayo, bukan hanya pengalaman-pengalaman indah denganku, tapi pengalaman-pengalaman air mata pun engkau harus bangkit, imanmu harus tumbuh. Memang itu resepnya. Selain firman Tuhan adalah walk with God, jalan dengan Tuhan, ikuti saja iramanya. Hari ini kalau engkau lagi di badai, itu pun Tuhan cuma ingin begini loh. Mengapa kamu takut? Tidakkah kamu tetap percaya? Artinya under control. Artinya Tuhan tetap kontrol. Dia sambil senyum. Arek-arek iki wis gopoh. Anak-anak ini sudah gopoh. Lalu Tuhan dibangunin. Kau tidak peduli. Oh, siapa bilang? Langsung berdiri. Hai angin teduh. Dia ngerti loh. Semua yang terjadi dalam pengalaman trouble time pun itu adalah usaha Allah dalam tanda petik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk imanmu tumbuh. Jadi jangan takut gitu. Pandemi ini jujur aja membongkar semua dasar kehidupan. Siapa yang bangun di atas batu, siapa yang dibangun di atas pasir. Hari ini semua kelihatan. Kalau dulu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang bersatu kita ketularan, bercerai baru selamat. Jadi paradigma terbalik sekarang ini. Semua terbalik. Sekarang baju-baju yang rencananya mau dibeli untuk dipakai, mau ditunjuk no siapa, ayo. Tidak bisa saudaraku. Nanti dituduh nih sopo. Wong ora le ngumpul, reuni wis ora enek. Event-event sudah tidak ada. Sudah. Betul-betul dibongkar semua sekarang. Kenapa begitu? Tuhan mau. Saya berpikir begini kemarin waktu mandi sempat gini. Pada zaman Menara Babel, umat manusia itu bersatu untuk mendirikan sebuah menara untuk cari nama katanya. Dan Tuhan turun mengacaukan bahasanya. Mungkin di abad 21 ini Tuhan melihat bagaimana, oh ini begini terus. Lalu diizinkan pandemi datang. Sekarang sudah mulai lagi. Sebelum pandemi saudara, saya ini di marketplace. Lihat teman-teman saya pusing saya ini. Reuni gak mari-mari saudara. Mulai TK untuk reuni. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kelompok bermain, grup band, grup sepeda motoran, grup dakon, grup sembarang kalir. Itu akhirnya ketemu dan terus menerus ada event itu. Tapi hari ini saya gudo anak-anak, kan reuni arek guyu kabeh. Rasa no reuni katanya. Tiba-tiba berubah. Situasi ini berubah. Dan kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Akankah kembali normal 100% ataukah sekian persen. Tapi pengalaman-pengalaman ini, kalau kita bersama Tuhan, inilah pengalaman bersama Tuhan. Ayo kita jalani sama-sama dan biarlah iman kita tumbuh justru di waktu-waktu yang seperti ini. Katakan amin. Itu penting saudaraku, apapun itu. Iman akan tumbuh lewat pengalaman-pengalaman, baik yang indah maupun di dalam ujian. Yang berikut ini, di dalam ujian pun, tetapi Abraham tidak pernah bimbang. Ini buktinya tokoh yang hebat. Ia percaya kepada Allah
Luar biasa. Imannya tumbuh semakin teguh kapan dan memuji Allah atas berkatnya. Bahkan sebelum berkat itu diterima. Di ayat yang lain imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia sudah benar-benar tua, menopause istrinya dan dia sendiri andropause. Tidak ada kemungkinan dan tidak ada logika untuk punya anak. Tapi justru dalam situasi itu imannya tumbuh semakin teguh. Memang iman itu akan diuji untuk terus tumbuh. Saya punya ilustrasi bagus untuk ini sebetulnya, tapi karena waktu tidak saya tampilkan. Bagaimana pohon kurma itu ditanam. Oh, kalau saudara lihat filmnya langsung dapat inspirasi. Benih itu ditindih dengan batu. Dan akhirnya akarnya itu merambat ke bawah. Di bawah pasir itu ada air bawah tanah. Yang hanya bisa dicapai dengan akar yang dalam. Kalau itu sudah menyentuh di situ, pelan-pelan dia baru keluar. Makanya kurma itu bisa hidup dengan sehat di tengah lingkungan gersang. Karena dia kuatkan menghujam ke dalam hari-hari ini. Ketika pandemi terjadi, situasi sedang sulit atau kita sebut trouble time, hujamkan akar imanmu makin dalam di dalam dia. Begitu nanti waktu itu terjadi, pembalikan terjadi, kita akan tumbuh makin kuat. Iman akan tumbuh. Ini minggu lalu juga muncul. Iman yang sehat itu iman yang dilakukan. Iman itu akan tumbuh dalam perbuatan. Kalau baca perikop Yakobus ini, saudara, warga kerajaan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan iman itu menjadi sempurna. Iman itu tumbuh sempurna dalam perbuatan. Surat Yakobus bahas dua itu. Bagian yang di atas itu sebetulnya perbuatan itu adalah kepedulian dengan orang lain. Iman itu akan tumbuh ketika kita punya empati dengan orang lain. Dan melakukan sesuatu buat orang lain. Pada saat kita melakukan take action. Saat itu sebenarnya iman kita sedang tumbuh. Karena begitu kita berani take action untuk the others. Pada saat itu kita itu sedang mengakui. Allah sudah menjamin hidupku. Dan kita sedang mempraktekkan iman itu. Ketika saudara memberi sesuap nasi kepada saudaramu yang kekurangan. Pada saat yang sama. Sebenarnya roh saudara sedang merasa percaya kepada Allah, ini tak berikan karena aku tahu Tuhan memelihara hidupku. Begitu loh. Itu iman yang dilakukan dalam perbuatan. Jadi peduli ke orang lain itu sama. Sama seolah-olah dia berbicara, oh aku yakin Tuhan menyediakan apa yang kuperlukan. Makanya dia berani take action untuk orang lain. Iman mesti dilakukan di situ. Kalau ada saudaramu datang, kata Yakobus, dan kemudian dia lapar atau tidak punya pakaian, kita cuma ngomong shalom, Tuhan berkati, itu iman yang mati. Tapi ketika action, imanmu hidup dan Tuhan catat itu, dia akan tumbuh terus makin kuat. Yang kedua di surat Yakobus ini dikisahkan tentang bagaimana Abraham menjadi percaya. Kalau ini iman lagi yang dalam pergumulan yang pribadi cukup lama. Ini diselewengkan warga kerajaan. Akhirnya iman itu bukan hanya sekedar klaim-klaim. Saya ingat sekian tahun yang lalu, kalau kepingin sesuatu ya pegang aja. Saya kepingin sepeda bagus itu ya tak pegang dalam nama Tuhan Yesus jadi milikku. Itu bukan iman. Itu bukan iman, saudaraku. Menghayal iman yang sehat itu, iman mempercayai sesuatu karena komunikasi dengan Tuhan. Saya beri contoh. Saya ingin sepeda motor. Saya punya motor C70, sepeda tua. Satu ketika saya kepingin sepeda motor yang lebih bagus. Kepingin sepeda motor lebih bagus. Bagaimana iman yang sehat? Iman yang sehat tidak langsung, Tuhan, saya percaya Kau pasti bulan ini akan memberi saya sepeda motor baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi gedruk-gedruk. Ben ono sepeda motor diimani, bakal dadi dekku. Bakal dadi dekku. Yas doa puasa. Ini bukan pengajaran iman yang tepat loh, saudara. Iman yang tepat itu begini. Tuhan, sepeda motor saya C70. Tapi di ini hati jiwa saya kok kepingin yang lebih bagus, Tuhan. Boleh tidak? Nah,
Mulai ngomong dengan jujur ke Tuhan. Biasanya kalau engkau terbuka jujur, akan ada jawaban dari surga. Motivasimu apa nak? Ganti sepeda motor itu. Selesaikan dulu itu dengan Tuhan. Bergulat toh, bila perlu 2 malam, 3 malam. Kalau Yakub cuma semalam, saudara bisa berminggu-minggu. Karena orang harus menghadapi ketidakjujurannya dengan Tuhan. Dia mesti ngomong dengan Tuhan, iya Tuhan aku ingin. Tujuanmu apa? Itu kan masih bisa. Lalu engkau perang sendiri. Make a reason dengan Tuhan, tidak bisa. Tuhan roh hatiku, aku roh. Supaya pelayanan lebih lancar Tuhan. Bener, Tuhan akan ngomong begitu. Dan yang lain-lain. Tuhan saya ingin ini. Kalau engkau jujur, pasti Roh Kudus akan tanya, nak, ngopo toh sakjange? Nanti kalau kita sudah jujur dengan Tuhan dan Tuhan kasih green light, Anda layak beriman. Dan Anda pasti akan diberikan itu baginya. Begitu. Sehingga enggak salah. Iman itu seperti itu, dilakukan dengan perbuatan. Tapi hari ini kadang, maaf permisi kata, kadang tidak diukur. Tuhan, saya mau beli Rolls Royce. Saya tahu itu Tuhan. Itu jalan, ngomongnya lebih sangel, Rolls Royce. Lalu diklaim. Bertahun-tahun diklaim. Saudara, tinggalkan itu sudah masa lalu. Hari ini iman yang hidup itu adalah iman yang bertumbuh dalam kejujuran dengan Tuhan, selain peduli dengan orang lain. Ayo, iman itu dalam perbuatan yang luar biasa. Kita mesti lakukan betul-betul. Dan ketika itu dilakukan, saudara, iman itu akan tumbuh sehat. Jadi iman tumbuh dengan firman. Hati-hati, di situ ada jebakannya. Iman akan tumbuh dalam pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Baik pengalaman indah maupun pengalaman-pengalaman trouble time. Yang dalam 2 minggu yang lalu saya sebut sebagai the journey of Christian. Itu orang Kristen itu entah rodamu di atas atau di bawah, engkau harus tetap naik. Ibarat kita sedang berjalan menuju bukit. Roda kadang di atas, roda kadang di bawah. Tapi justru setiap putarannya itu membawa kehidupanmu makin ke puncak. Itu kehidupan Kristen, lewat pengalaman bersama Tuhan. Imanmu akan tumbuh. Dan yang terakhir, iman mesti dilakukan dalam perbuatan. Jangan asal klaim, koreksi dulu. Lihat ke dalam, lakukan, ada impresi, kerjakan. Engkau akan diberi makin besar, imannya akan makin tumbuh. Ada satu kalimat yang luar biasa dari Pastor Billy Graham almarhum. Iman kita akan menjadi kuat kalau kita ekspres, kita tampilkan, kita buktikan, kita tunjukkan. A growing faith is a sharing faith. Mulai membagikan iman itu. Diberitakan, dikerjakan, dilakukan. Itulah iman yang bertumbuh. Tanpa lewat itu semua. Pertanyaan Tuhan Yesus relevan kita terus renungkan. Kalau dia datang, masih adakah iman di bumi? Tapi hari ini, di dalam season of spring minggu ketiga ini, ayo kita periksa. Benih itu sudah ada. Jadi terus tumbuhkan dia. Dan rasakan ketika engkau sudah sampai pada titik yang Tuhan mau secara optimal. Kau akan melihat semuanya ini dilakukan Tuhan dengan luar biasa dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Karena iman kita sudah melihat jauh kepada dimensi-dimensi yang lain. Dan dalam prakteknya, ya, saya tutup ini dalam prakteknya. Ketika iman sudah dikerjakan, saya ambil satu contoh saja. Abraham sudah luar biasa seperti itu. Dan dia tahu betul, imannya betul-betul on the top perform. Dia tahu, ketika ponakannya ngomong, ini sudah tempat terlalu sempit. Kalau paman ke kanan, aku ke kiri. Abraham yang ngomong ini, pilih dulu Lot. Akhirnya Lot pilih dulu yang paling subur. Big question. Kenapa Abraham begitu berani ya? Ini loh, pilih dulu. Tidak takut itu bagian terbaik diambil orang lain. Kenapa?
Karena dia ngerti terus. Imannya sudah sampai di atas rata-rata. Dia ngerti. Bahkan seolah-olah, maafkan saya, seolah-olah dia ngerti apa yang Tuhan pikirkan bagi hidupnya. Dan dia tidak pernah khawatir melangkah dalam hidup. Dia ngerti 1-2 langkah ke depan. Dimensi-dimensi yang orang lain belum tahu. Dia tahu dulu. Dan dia tidak ragu. Please, silakan pilih dulu. Siapa yang tahu Sodom Gomora kelak akan hancur yang dipilih oleh Lot itu. Itulah keuntungan kalau kita iman kita optimal tumbuhnya. Engkau tidak perlu khawatir dengan dunia sekitar kita ini sudah. Kita akan bisa melihat dengan pandangan yang berbeda. Dimensi itu jadi milik orang-orang yang imannya telah tumbuh sesuai dengan keinginan Allah. Tuhan memberkati warga kerajaan. Silahkan tumbuhkan iman saudara dan nikmati kemenangan-kemenangan berikutnya. Tuhan memberkati.